Dengarkan saya baik-baik, ada satu bagian yang terpenting. Cornelius menerima bahasa roh. Roh Kudus dicurahkan atas rumah tangganya dan teman-temannya. Tapi dia belum dibaptis saat dia percaya kepada Yesus, atau lebih tepatnya saat dia bertobat. Hari ini, Tuhan sudah menunggumu lama sekali. Banyak di antara Anda yang perlu lahir baru, sekalipun mungkin Kristen dari lahir, apalagi yang bukan dari latar belakang Kristiani. Lebih jelas lagi bahwa Anda belum kenal atau menerima Kristus sebagai Tuhanmu di samping Juru Selamat. Baptisan itu beraneka ragam, saya tahu, tapi jangan dibaptis karena denominasi. Saya ingin dibaptis sesuai dengan ajaran murid-murid Yesus, seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan. Baptisan itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, saat kau bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bukan saat kita kecil, orok bayi, boleh, itu penyerahan, itu bagus, itu liturgi. Tapi baptisan sesungguhnya maknanya adalah pertobatan. Saat kita mau menerima Yesus terpisah dari orang tua kita, saya mau terima dia atas keputusan sendiri. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosamu. Dan saya juga mau dibaptis bukan hanya sesuai yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan, tapi sesuai yang diteladankan oleh Tuhan. Tuhan itu dibaptisnya gimana? Dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus, berarti dia masuk, bukan? Paulus menjelaskan dalam suratnya. Kompleks sih, memang agak rumit. Tapi di Roma 6 dikatakan baptisan itu pakai bahasa Yunani, bahasa aslinya perjanjian baru itu. Artinya baptiso, artinya diselamkan, bukan pilih-pilih metode. Mau kita diselamkan, kalau kita seperti si penyihir itu, yang di dalam KKR-nya Filipus, pura-pura ya sama saja. Tapi kalau kita punya pilihan, kita nggak sekarat, kita bisa cemplung air, persis seperti metode Tuhan. Kalau metodenya aja kita pilih-pilih, nggak persisin sama Tuhan, jalannya nanti mencong-mencong. Sedangkan orang yang dibaptis gitu aja masih ada yang kecolongan. Saya mau dibaptis bukan demi denominasi. Sekalipun kalau saya dibaptis mungkin nanti saya bisa disalah mengerti oleh rekan-rekan sendiri, nggak apa-apa. Saya mau taat sama Tuhan. Makanya baptisan itu langkah pertama setelah bertobat. Itu adalah ujian pertama setelah orang itu terima Tuhan. Aku mau dibaptis sesuai dengan ajaran murid-muridnya. Baptisan itu pertobatan. Baptisan itu amanat agung, bukan tradisi agama. Pilihan pribadi untuk ikut Yesus, ku tak akan ingkar. Tapi baptisan itu saya juga pilih-pilih. Seperti Yesus masuk ke air, keluar, Roh Kudus turun. Tugasku adalah ikut Juru Selamatku, bukankah dia jalan? Kalau dia jalan, kenapa saya harus cari jalan lain? Kalau dia kebenaran, kenapa saya cari kebenaran lain? Kalau dia hidup-hidupnya yang ku ciplak, yang ku contoh mentah-mentah. Hari ini akan ada baptisan di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan. Baptisan itu langsung spontan karena itu hubungan orang dengan Tuhan. Tapi nanti sertifikat baptisan adalah lewat kelas, baru diserahkan setelah orang itu betul-betul memberikan diri untuk digembalakan dan dimuridkan. Bapak Ibu, inilah khotbah dari Pastor Philip Mantova. Saya memberikan judul dari video saya adalah Tafsir Baptisan Ulang yang Salah dari Philip Mantova. Bapak Ibu, khotbah dalam KKR di Kupang oleh Pastor Philip Mantova yang dihadiri katanya lebih daripada 20.000 umat Kristen telah membuat heboh. Mengapa? Karena akar persoalannya adalah yang demikian. Di Indonesia itu kurang lebih ada gereja penganut baptisan percik. Juga ada gereja penganut baptisan selam. Pastor Philip Mantova ini mengikuti baptisan selam. Bapak Ibu, penganut baptisan percik itu mengakui bahwa baptisan selam itu sah, asalkan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun sebaliknya, gereja penganut baptisan selam, walaupun percik tadi dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus oleh gereja penganut baptisan selam, tidak diakui. Mereka bilang itu tidak sah. Nah, inilah akar persoalannya, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta, khususnya dari kalangan Protestan, yang mulai menanggapi video daripada Pastor Philip Mantova. Bapak Ibu, saya ingin sedikit mengajak Bapak Ibu lihat kembali kepada apa yang ditulis di dalam kitab suci kita sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Pastor Philip Mantova di dalam khotbahnya, beliau menyatakan baptisan anak secara percik maupun baptisan percik orang dewasa itu tidak sah. Terlebih ketika masih anak, Pastor Philip Mantova berkata, anak kan tidak bisa menentukan sikap, belum mengerti. Beliau, Pastor Philip Mantova ini saya nilai adalah salah seorang pembicara yang pandai mengolah kata-kata dan selalu berbicara dengan bahasa yang tersirat, bahasa implisit. Supaya kalau dia diserang oleh banyak orang, minimal banyak pendukungnya yang tidak paham, ya, itu masih membela beliau. Beliau berkata, saya dulu usia 6 tahun oleh papa mama saya dibawa ke gereja untuk menerima baptisan anak. Tetapi saya kan tidak mengerti apa-apa karena saya belum beriman. Sehingga ketika saya dewasa, saya kembali mengikuti baptisan seperti yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Saya kembali ikut dibaptis selam. Bapak Ibu, sehingga dengan demikian kata-kata implisitnya, tersiratnya, yang tersembunyi tidak belak-belakan ini seakan-akan Pastor Philip Mantova tidak ingin mempengaruhi penontonnya. Padahal kalau kita tahu nanti apa yang dia sembunyikan ketahuan juga, sebab Pastor Philip Mantova bersama timnya telah menyediakan alat untuk membaptis selam. Videonya nanti kita bisa tonton nanti ya. Bapak Ibu, sekarang saya menanggapi dulu tentang baptisan anak. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 21 dan 22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria sebagai orang tua daripada Tuhan Yesus, membawa bayi Yesus pada saat genap usia 8 hari. Tentunya Tuhan Yesus juga tidak punya iman. Tetapi Bapak Yusuf dan Bunda Maria karena memiliki iman, karena menghormati leluhurnya, yaitu Abraham sebagai bapak orang beriman, yang telah mengadakan perjanjian dengan Tuhan lewat perjanjian sunat,
perjanjian darah tadi, maka Tuhan menyampaikan firman, perintah kepada Abraham, bahwa setiap anak laki-laki yang lahir dari engkau, yang lahir di rumahmu, harus disunat pada saat usia 8 hari. Nah, Bapak Ibu, karena orang-orang ini adalah orang-orang beriman yang patut diteladani, maka dilakukan juga oleh Bapak Yusuf dan Bunda Maria membawa bayi Yesus yang berusia 8 hari untuk disunat ke Bait Allah, ditahirkan, dikhususkan, dikuduskan. Bapak Ibu, demikian pula saya pikir, mengapa orang tua itu membawa anaknya yang masih kecil, mungkin tidak 8 hari, mungkin usia beberapa tahun, bisa balita, bisa usia 5 tahun, bisa usia 6 tahun, 7 tahun, yang jelas mereka belum memiliki iman, belum mengerti tentang apa yang dilakukan. Nah, oleh karena orang tua yang beriman ini tahu bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik atas orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka banyaklah orang-orang tua yang punya anak masih kecil, mereka datang untuk membaptiskan anaknya yang masih kecil. Dengan keyakinan iman, sejak dibaptis inilah anak-anaknya aman di dalam pemeliharaan lindungan keselamatan Tuhan. Dan lewat apa yang mereka lakukan, mereka yakin anak-anak ini akan dituntun oleh Tuhan, kelak dewasa menjadi orang yang beriman, takut sama Tuhan, dan hidupnya berarti untuk Tuhan dan sesama. Sehingga dari kelompok penganut baptisan percik membawa anak-anaknya untuk dibaptis, menerima baptisan anak. Nah, kebiasaan daripada penganut baptisan percik ini, khususnya dari umat Protestan, itu memberlakukan nanti kalau anak ini sudah mulai remaja, mulai besar, bisa menentukan sikap, mulai mengenal siapakah Tuhan Yesus, siapakah Allah Bapa, siapakah Allah Roh Kudus, dan mereka bisa ngambil keputusan, mereka akan diminta untuk menyatakan imannya. Tidak perlu dilakukan pembaptisan lagi dengan diperciki air. Cukup mereka mengaku percaya, yaitu yang biasa disebut dengan CD, ya, disebut dengan CD, ya. Baptisannya sudah dilakukan pada saat mereka masih kanak-kanak atau mungkin mereka masih bayi. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dikatakan oleh Pastor Philip Mantova dengan bahasa yang tersirat, yang implisit. Beliau berkata, saya dulu juga pada waktu usia 6 tahun dibawa oleh papa mama saya ke gereja untuk dibaptis sebagai anak-anak, masih kanak-kanak. Tapi kan saya tidak punya iman. Nah, saya tahu kalau Yesus dibaptis secara selam. Jadi, saya ingin dibaptis bukan karena mengikuti denominasi gereja, tetapi mengikuti teladan hidup yang dilakukan oleh Kristus. Itulah yang saya jalankan. Ini kata Philip Mantova. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang memahami, yang sudah punya pengalaman hidup cukup banyak, itu langsung tahu. Oh, maksudnya lewat apa yang dikatakan oleh Pastor Philip Mantova, Pastor Philip Mantova ingin sampaikan bahwa baptisan anak itu yang secara percik itu tidak sah. Kamu harus dibaptis lagi secara ulang, secara selam. Nah, dan terbukti, kita lihat ya sekarang videonya, apa yang sudah dipersiapkan oleh Pastor Philip Mantova dalam KKR di Kupang,
ternyata mereka sudah menyiapkan alat untuk membaptis selam bersama dengan timnya secara komplit. Mari kita saksikan lebih dulu. Bapak Ibu, itulah semua acara baptisan ulang setelah KKR, gereja GMS yang dipimpin oleh Philip Mantova pastilah mendapat jemaat banyak, ya, sebab mereka yang menyatakan diri ingin dibaptis ulang tanpa disadari mereka nanti akan bilang bahwa mereka adalah jemaat gereja Mawar Saron dan mereka nanti akan mendapatkan sertifikat baptisan. Nah, Bapak Ibu, inilah cara-cara yang sebetulnya tidak elok ya untuk dilakukan oleh seorang hamba Tuhan sekaliber sekelas Philip Mantova. Bapak Ibu, namun saya tidak terlalu ingin membahas tentang hal itu. Saya ingin membahas apa yang dikatakan oleh Pastor Philip Mantova. Pastor Philip Mantova bilang arti kata asal-usul kata baptis itu dari kata baptiso, yang artinya menurut beliau itu ditenggelamkan atau diselam. Padahal kalau kita mau mencermati, sesungguhnya artinya bukan cuma diselam atau ditenggelamkan, tetapi bisa juga dibasuh, dicuci, atau dibersihkan. Ya, tidak harus diselam atau ditenggelamkan. Bisa dalam arti kata dibasuh, dicuci, atau dibersihkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita semuanya seringkali terpengaruh dengan film layar lebar yang kita tonton di bioskop tentang Tuhan Yesus. Khususnya pada saat Tuhan Yesus dibaptis, itu kan kelihatan Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus ada di Sungai Yordan. Kemudian ditenggelamkan. Nah, Bapak Ibu, Injil Alkitab kita ini kan ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mari kita sekarang periksa ya apa yang tertulis di sana supaya fair begitu loh ya. Yang pertama dari Injil Matius. Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan 17. Judul bacaannya Yesus dibaptis Yohanes. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Berarti bisa diselam, bisa ditenggelamkan. Bapak Ibu, Injil yang berikutnya, Markus pasal 1, ayat 9 sampai dengan 11. Judul bacaannya, Yesus dibaptis Yohanes. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu, ayat 10,
juga memberikan petunjuk pada saat ia keluar dari air. Berarti bisa juga diselam atau ditenggelamkan. Bapak Ibu, kita lihat juga apa yang ditulis oleh Lukas. Dalam Lukas pasal yang ketiga, Lukas pasal yang ketiga, ayatnya ke-21 dan 22. Judul bacaannya, Yesus Anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak Ibu, di Injil Lukas tidak ditulis apakah Tuhan Yesus keluar dari air. Nah, di situ cuma ditulis setelah Tuhan Yesus dibaptis dan dia masih sedang berdoa. Nah, tidak dijelaskan ya. Metodenya diselam, dipercik tidak dijelaskan seperti di Matius dan Markus. Lukas tidak mencatat bahwa Tuhan Yesus ditenggelamkan atau diselam. Tidak. Sekarang Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama. Pertama ayat 32, 34. Judulnya Yohanes menunjuk kepada Yesus. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Bapak Ibu, Injil Yohanes pun tidak mencatat apakah caranya, apakah metodenya pembaptisan daripada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang jadi heboh ya di media sosial adalah soal selam atau percik yang sah. Penganut percik mengakui selam juga sah. Tetapi Pastor Billy Mantova, penganut baptisan selam, tidak mengakui bahwa metode baptisan percik itu sah. Dan beliau jelas-jelas di dalam KKR di Kupang itu bilang harus diselam seperti yang dijalankan, dialami oleh Tuhan Yesus. Tadi di dalam 4 Injil sudah saya tunjukkan semua. 2 menulis keluar dari air, yaitu Matius dan Markus. Tapi Lukas dan Yohanes tidak mencatat metode baptisannya yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kalau demikian halnya, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada penonton dan para jemaat yang sering belajar bersama saya? Saya ajak Bapak Ibu untuk kembali kepada sikap tindakan Tuhan Yesus, sehingga kita akan tahu maksud daripada Tuhan Yesus dengan baptisan itu apa, esensinya apa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat lebih dulu ya. Kita lihat lebih dulu. Ternyata Bapak Ibu, ketika orang itu dibaptis, ya, ketika orang itu dibaptis, entah dia masih kanak-kanak atau dia sudah dewasa, dengan metode, ya, dengan metode percik, ya, itu dihadiri oleh banyak orang. Dan ternyata
soal membaptis itu adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Hanya saja Tuhan Yesus tidak mengharuskan tentang metodenya, caranya membaptis. Dia tidak menetapkan apakah harus percik atau apakah harus selam. Tetapi inilah yang dia katakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, yang jelas Tuhan Yesus mengharuskan, menetapkan orang yang percaya kepada Dia dan bertobat serta menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi harus dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Harus, ini ketetapan. Tetapi tentang tata cara baptisnya, metode baptisnya, Yesus Kristus Tuhan tidak menetapkan sama sekali. Apakah itu selam, apakah itu percik. Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Ketika orang itu dibaptis, ya, dibaptis, baik anak secara percik atau dewasa secara percik, pastilah itu dihadiri oleh begitu banyak orang karena ada di tengah-tengah acara ibadah. Firman Tuhan bilang di dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti acara pembaptisan secara percik, baik anak-anak masih bayi sekalipun maupun dewasa, itu dihadiri oleh Tuhan. Dan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, berbahaya sekali. Ketika Anda mengambil keputusan oleh karena khotbah seseorang, khotbah Pastor Philip Mantuva, Anda kemudian ambil keputusan untuk baptis ulang. Bukankah ini adalah sebuah penghinaan? Padahal baptisan yang sudah dilakukan yang pertama dihadiri oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan lebih celaka lagi, buat orang yang mengajarkan ajaran yang salah. Jelas-jelas Alkitabnya berkata demikian. 2-3 orang sepakat berkumpul dalam namaku. Nah, pembaptisan baik anak maupun orang dewasa sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Orang tuanya diberi pengarahan, yang baptis diberi pengarahan, khususnya mereka yang sudah dewasa. Terus kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan lewat pengajaran yang barusan diajarkan oleh Pastor Philip Mantuva, dikatakan ini tidak sah. Walaupun memakai bahasa yang implisit, tersirat. Sebab saya yakin ketika banyak orang yang mengkritik, maka para pendukung Pastor Philip Mantuva yang mungkin sudah dipersiapkan untuk mengcounter para pembicara-pembicara yang dianggap oleh mereka suka mengkritik, atau mungkin lebih tepatnya ini adalah ahli Taurat orang Farisi modern yang mengkritik Yesus Kristus Tuhan.
Mereka-mereka pasti akan bilang, Pastor Philip Mantova tidak mengundang Anda dibaptis ulang, tetapi Anda yang memutuskan sendiri. Nah, Bapak Ibu, niat busuk ini kan kelihatan di video yang kita tonton tadi. Bahwa di dalam KKR itu sudah dipersiapkan alat untuk membaptis ulang dengan cara selam dan tim yang akan membaptis. Otomatis orang-orang yang akan sudah dibaptis nantinya akan mendapat sertifikat baptisan dari Gereja Mawar Saron pimpinan Philip Mantova. Bapak Ibu, kemudian kita lihat lagi apa yang menjadi sikap dan keputusan Tuhan Yesus tentang baptisan. Ada satu peristiwa, ya, ada satu peristiwa. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada penjahat di kiri dan di kanan dia. Kita baca ayatnya. Lukas 23 ayat 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, penjahat yang satu yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus tanpa pernah dibaptis. Baik secara percik maupun secara selam. Mengapa? Karena kesempatan dibaptis penjahat ini tidak ada. Dan penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus ini, yang pertama, dia mengakui adalah orang berdosa. Dia bilang dengan temannya, kita dihukum memang setimpal dengan kita punya perbuatan. Kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, dia menunjuk kepada Yesus. Dia tidak bersalah. Dia mengakui bahwa dia berdosa. Kedua, dia beriman kepada Yesus Kristus yang disalib di sampingnya. Dia bilang, Yesus, jika nanti engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Ini iman. Sehingga Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, inilah sikap Tuhan Yesus. Ngapain kalian berantem? Ngapain harus ajarkan dengan ajaran yang salah? Yang menyakiti begitu banyak orang. Yang membuat keributan di tengah-tengah kedamaian. NTT sudah sekian ratus tahun dalam keadaan damai. Ngapain? Hanya karena gereja GMS ingin sekali untuk memenuhi targetnya, yaitu tahun 2030. Pastor Philip Mantova punya cita-cita yang besar. Kepengen punya cabang di seluruh Indonesia 300 gereja. Bapak Ibu, saya tayangkan dulu acaranya target tersebut. Ini adalah acara gereja GMS
di mana mereka ingin mentargetkan di tahun 2030 GMS di Indonesia harus memiliki cabang gereja sebanyak 300 lewat komselnya. Maka apa yang dilakukan di Kupang akan menjadi satu perhatian khusus bagi gereja-gereja lokal. Di mana GMS masuk, gereja lokal mesti bersiap diri untuk siap-siap kehilangan jemaatnya. Kenapa? Karena GMS adalah gereja yang besar, dengan modal yang luar biasa, dengan segala macam yang wah, pasti bukan tandingan gereja lokal yang hanya bermodalkan kesederhanaan dan iman. Sebab zaman sekarang orang lebih suka dengan semua yang sifatnya kedagingan. Bapak Ibu, kita lanjut. Apa sikap Tuhan Yesus terhadap baptisan? Tadi penjadi sebelah kanannya belum dibaptis, tapi karena dia mengaku sebagai orang berdosa dan beriman kepada Kristus, orang ini diselamatkan tanpa pernah dibaptis. Nah, sekarang ada orang yang dibaptis secara selam, melakukan mukjizat, dan merasa dia melayani Tuhan. Oleh Tuhan Yesus tidak diselamatkan. Kita lihat bacaannya, Matius 7, 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Garis bawahi, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, ironi sekali. Orang yang merasa melayani Tuhan Yesus, buat mukjizat, usir setan dan lain sebagainya, dibanggakan, dikagumi oleh jemaatnya, ternyata dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan. Bapak Ibu, pastilah orang ini adalah orang yang dibaptis secara selam. Karena mereka hidup pada saat Tuhan Yesus hidup bersama para rasulnya. Nah, dari sini saya berkesimpulan. Berarti Tuhan Yesus tidak mementingkan cara pembaptisannya. Tidak mementingkan metode baptisnya. Apakah itu dipercik, apakah itu diselam. Tetapi dia lebih menitik beratkan dari esensi baptisnya sendiri. Yang saya maksud esensi adalah ketika orang bertobat, orang datang kepada Tuhan, minta dibaptis. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Hari itu juga dosanya dia diampuni. Hari itu juga dia memasuki hidup yang baru. Untuk dia berbuah lebat buat Kristus sebagai ungkapan terima kasihnya, dia sudah diampuni dosanya. Dan dia menerima baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
baik secara percik maupun secara selam, keduanya sah. Bapak Ibu, dari khotbah Philip Mantova, dari tanggapan para pendeta, ada pendeta MYM, ada pendeta Isra Soru, ada anak muda Patrick Smith, ada juga pendeta senior juga ini, Buas, Budi Asali. Saya memastikan lewat KKR dengan bahasa yang implisit tadi, saya pastikan ada udang di balik batu. Yaitu yang pertama, Pastor Philip Mantova lewat khotbah, walaupun tidak meminta mereka dibaptis ulang, tetapi dengan gaya bahasanya, penonton, pendengar, itu akhirnya terpengaruh untuk mengambil kesimpulan mereka harus baptis ulang. Padahal mereka adalah sebetulnya adalah jemaat yang harus diberi pemahaman tentang Alkitab. Tetapi tega-teganya Anda berkhotbah demikian, yang akibatnya entah berapa banyak mereka yang telah mendukakan hati Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena mereka tidak mengakui baptisan mereka yang sudah mereka terima secara sah. Baik mereka pada saat masih bayi, masih kanak-kanak, atau mungkin mereka sudah dewasa. Mereka mengambil keputusan untuk dibaptis ulang. Dan ini mengakibatkan jumlah jemaat Gereja Mawar Saron Kupang yang digembalakan oleh Pastor Philip Mantova menjadi bertambah. Walaupun mendukakan hati Tuhan. Apa untungnya Tuhan? Jemaatnya itu cuma pindah dari gereja satu ke gereja yang lain, jiwa baru nggak ada. Lihat aja nanti jumlah statistiknya secara nasional. Apakah jumlah orang Kristen persentasinya meningkat secara tajam? Saya yakin tidak. Sebab gereja besar, setipe pemimpinnya seperti Philip Mantova, itu selalu buka cabang di kantong-kantong atau di kota-kota di mana banyak orang Kristen, mereka masuk. Mereka tidak pernah mau memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke ujung dunia, termasuk yang Kristennya jarang atau Kristennya tidak ada. Alasannya apa? Biaya operasionalnya negatif. Untung ruginya negatif. Bapak Ibu, yang kedua, dengan khotbah Pastor Philip Mantova, secara tidak langsung ingin mengkultuskan dirinya, mengangkat dirinya, bahwa dia adalah pengajar yang paling benar. Dia adalah pengajar yang paling mengasihi Yesus. Sehingga dia ingin mencontoh seluruh kehidupan Yesus di dalam hidupnya. Pendeta yang lain tidak. Dia yang paling benar, dia yang paling mengasihi Yesus, karena dia ingin mencontoh Tuhan Yesus. Dan dia katakan, kalau Anda pakai metode yang lain, nanti jalanmu mencong-mencong. Yang sudah diselam aja kadang masih kecolongan. Nah, Bapak Ibu, beliau ingin menunjukkan beliau paling setia, paling mengasihi Yesus. Sehingga beliau ingin meneladani apa saja yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pastinya kita tidak bisa
mengikuti 100% kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menikah. Saya punya cucu, sudah. Pastor Philip Mantova sudah punya anak yang dewasa, yang juga sudah dapat bicara dengan Tuhan. Anaknya laki-laki, sebentar lagi mungkin juga melayani di ladang Tuhan dengan hal-hal yang supranatural tentunya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sedangkan kita berdoa tidak mengalami penderitaan. Mana bisa kita ngikuti derita yang dialami Tuhan Yesus? Sedangkan Tuhan Yesus berani menegakkan kebenaran. Dia sebut komunitas. Celakalah engkau, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi, engkau orang munafik. Demi kebenaran. Oleh karena itu, jika Pastor Philip Mantova yakin ajarannya benar, beranikah Pastor Philip Mantova menghadapi tantangan pendeta Buas yang mungkin Anda anggap kami ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi? Debat secara terbuka tentang baptisan. Pastor, tunjukkan Anda bernyali. Tunjukkan Anda punya kemampuan memahami isi Alkitab. Sambut tantangan pendeta Buas. Itu salah satu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Mengapa mereka memusuhi Tuhan Yesus dan menjadi musuh yang abadi? Karena Tuhan Yesus berkhotbah, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mereka sebagai pengajar agama merasa tersinggung. Kalau suruh bertobat, berarti ada ajaran yang salah. Dan ternyata Yesus Kristus Tuhan membuktikan kesalahan-kesalahan mereka. Dan dia berani melawan ahli Taurat dan orang Farisi. Kita tunggu tanggapan dari Pastor Philip Mantova. Baik mengkritik tentang video saya, atau mungkin meladeni debat terbuka dari pendeta Buas. Tuhan Yesus memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama keluarga. Amin.